Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku mau bercerita dengan judul Peri Kecil Si Penolong. Di sebuah desa hiduplah seorang gadis kecil yang cantik. Dia memiliki pipi yang cabi, mata yang sipit, dan bulu mata yang lentik. Dia selalu ceria dan tersenyum ketika bertemu dengan siapapun. Dia juga selalu membantu orang ataupun hewan ketika dalam kesulitan. Oleh karena itu, dia sangat disayangi oleh keluarga dan masyarakat di desanya. Gadis kecil itu bernama Reina. Reina tinggal di sebuah rumah yang sederhana, dan dia tinggal bersama ayah dan ibunya. Ayah Reina adalah seorang petani, dan ibu Reina adalah seorang pedagang. Ayah dan ibu Reina selalu menasihati Reina apabila dia melakukan kesalahan. Nasihat itu selalu didengar oleh Reina dengan senang hati. Reina juga tidak pernah marah apabila dia sedang dinasihati. Pada suatu hari, Reina diajak ibu untuk mengirim makanan di sawah. Reina sangat senang sekali, karena sawah adalah tempat favorit Reina. Ketika di sawah, Reina selalu bermain air di sungai kecil dekat sawah. Di sana, ia bermain dengan beberapa temannya yang juga menjadi anak petani di sawah itu. Mereka selalu bermain bersama ketika bertemu. Tak sengaja, salah satu teman Reina menginjak sesuatu yang tajam. Teman-teman dan Reina sangat panik. Mereka berteriak memanggil ayah sang anak yang kakinya sudah berdarah. Reina langsung lari mengambil kain dan mengikat kain itu ke kaki temannya. Semua sangat lega karena Reina memberikan pertolongan pertama tersebut. Tetapi semua orang kebingungan bagaimana Reina bisa melakukan hal tersebut. Lalu ibu Reina pun bertanya kepada Reina, "Nak, bagaimana kamu bisa tahu cara itu untuk menolong temanmu?" "Aku pernah melihat di TV jika ada seseorang yang terkena benda tajam dan mengeluarkan darah dan itu darurat, maka harus cepat-cepat mengikat kain ke lukanya," jawab Reina dengan polosnya. Reina memang gadis yang pintar. Ia selalu mengamati sesuatu yang ada di sekitarnya dan yang ia lihat. Reina selalu menganggap bahwa masyarakat di desanya itu adalah saudaranya. Pulang sekolah, Reina selalu membantu ibu di pasar karena ibu Reina adalah pedagang sayur. Sayur yang ibu dan Reina jual adalah hasil dari panen ayah. Sayur ibu banyak yang suka karena sayur ibu terlihat segar dan hijau. Oleh karena itu, jualan ibu Reina selalu ramai. Tetapi ada aja orang yang tidak suka dengan keramaian toko ibu Reina. Namanya Ibu Elsa. Ibu Elsa adalah orang yang selalu iri dengan apa yang dicapai oleh keluarga Reina dan orang-orang di sekitarnya. Karena sifatnya yang kurang baik itu, toko Ibu Elsa menjadi sepi dan orang-orang memilih beli ke toko Ibu Reina. Ibu Elsa juga mempunyai anak. Anak Ibu Elsa juga salah satu teman Reina, namanya Rehan. Reina dan Rehan adalah teman satu sekolah, bahkan satu kelas. Mereka juga sering berangkat dan pulang sekolah bareng karena rumah mereka berdekatan. Tetapi Ibu Elsa selalu melarang Rehan bermain dengan siapapun, bahkan dengan Reina. Sedangkan Reina adalah teman satu-satunya Rehan. Karena Rehan tidak diperbolehkan bermain dengan siapapun, Reina merasa kasihan dengan Rehan, sehingga dia selalu menemani Rehan jika sedang sendirian. Teman-teman mereka di sekolah tidak suka dengan Rehan, karena jika mereka mendekati Rehan, ibu Rehan akan memarahi mereka. Karena sifatnya yang selalu iri, ibu Rehan melarang Rehan bermain dengan teman-temannya. Ibu Rehan merasa kalau mereka semua tidak pantas bermain dengan Rehan. Lain dengan sang ibu, Rehan memiliki hati yang baik dan selalu berkata jujur. Dia sangat senang jika ada teman yang ingin bermain dengannya, tetapi Rehan sadar jika teman-teman bermain dengannya, pasti ibunya akan memarahi mereka. Suatu ketika, toko Ibu Elsa didatangi oleh orang-orang yang tidak dikenali. Dengan sengaja, mereka langsung menghancurkan toko Ibu Elsa.
Melihat kejadian tersebut, ayah dan ibu Rena tidak tega. Mereka langsung teriak dan meminta tolong kepada orang-orang seluruh pasar untuk mengusir penjahat itu. Mendengar teriakan dari orang-orang pasar, penjahat itu pun langsung pergi. Ibu Elsa sangat berterima kasih kepada orang-orang di pasar yang telah membantunya, tentunya kepada ayah dan ibu Rena. Setelah ditelusuri, ternyata kejahatan itu adalah orang suruhan salah satu pelanggan Ibu Elsa. Dia tidak terima dengan apa yang pernah dilakukan Ibu Elsa kepadanya. Setelah kejadian tersebut, Ibu Elsa sadar bahwa perbuatan dan sifat irinya selama ini salah dan merugikan. Iri hati adalah perbuatan yang tidak baik. Iri juga dapat menimbulkan masalah yang tidak diinginkan. Kini Ibu Elsa menjadi orang yang baik. Dia selalu berbagi kepada anak yatim dan fakir miskin. Bahkan kini Rehan mempunyai banyak teman dan teman-temannya sangat senang bermain dengan Rehan. Pada suatu hari, Rena pulang sekolah dengan teman-temannya. Tetapi di perempatan jalan mereka berpisah karena rumah mereka berbeda arah. Rena pun pulang sendiri. Tapi di ujung jalan, Rena melihat kakek tua yang sedang duduk di bawah pohon sambil memegangi perutnya. Rena pun mendekati kakek tersebut dan bertanya, "Kakek kenapa? Kakek sakit?" "Kakek tidak apa-apa nak, kakek hanya sakit perut karena kakek belum makan dari pagi," jawab sang kakek. Mendengar perkataan kakek, Rena merasa kasihan. "Kalau begitu, kakek tunggu di sini sebentar ya," kata Rena sambil tersenyum. Rena pun langsung lari pulang. Sesampainya di rumah, Rena langsung menceritakan semua yang terjadi kepada ibunya. Setelah mendengar cerita dari Rena, ibu langsung mencari kotak makan dan mengambil nasi serta beberapa lauk yang mereka punya. Setelah semua siap, Rena pun langsung berpamitan dengan ibu dan kembali ke ujung jalan untuk menemui kakek itu. Melihat Rena membawa kotak makan, kakek itu langsung tersenyum kepada Rena. Rena pun memberikan kotak makannya kepada kakek. Tak butuh waktu lama, kakek pun langsung makan dan menghabiskan makanan itu. Rena sangat senang sekali karena ia bisa membantu kakek tersebut. Kakek itu sangat berterima kasih kepada Rena. Rena memang anak yang baik dan suka menolong. Di sore hari, Rena dan Rehan bermain sepeda untuk mengelilingi desa. Mereka melewati sawah, sungai, dan lapangan. Ketika di lapangan, mereka melihat teman-teman bermain layang-layang. Rena dan Rehan langsung mendekati teman-temannya. Karena mereka tidak mempunyai layang-layang, mereka hanya melihat di pinggir lapangan. Tidak sengaja, Rena melihat kelinci yang diam di balik semak-semak. Rena pun mendekati kelinci itu. Setelah melihat keadaan si kelinci, Rena langsung memanggil Rehan. Ternyata kelinci itu tidak bisa jalan karena kakinya yang sakit. Rena dan Rehan pun membawa kelinci itu pulang ke rumah Rena. Mereka meminta bantuan ibu untuk mengobati kaki kelinci. Selesai diobati, kelinci itu ditaruh di kurungan untuk beberapa hari sampai kaki si kelinci sembuh. Setelah beberapa hari, Rena melihat kaki si kelinci sudah lumayan sembuh. Dia langsung mengeluarkan kelinci dari kandang dan mengajak bermain. Rena mengajak kelinci itu jalan-jalan dengan sepedanya dan ditaruh di keranjang sepeda. Ketika di jalan, Rena bertemu dengan Rehan. Lalu mereka langsung membawa si kelinci untuk bermain di lapangan. Rena dan Rehan sangat senang karena bisa membantu si kelinci. Si kelinci itu langsung berlari ke sana kemari dengan senangnya. 1 bulan lagi, Rena dan teman-teman sekolah akan melaksanakan ujian akhir semester. Ibu dan ayah Rena berjanji, jika Rena belajar dengan rajin dan mendapatkan ranking, Rena akan diajak untuk jalan-jalan ke taman oleh ayah dan ibunya. Mendengar hal itu, Rena menjadi semangat untuk belajar. Sekarang tiba waktunya Rena melaksanakan ujian. Dia mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Berkat kesungguhan dan keyakinan, Rena telah mendapatkan nilai yang bagus dan dia mendapat ranking. Akhirnya, usaha dan kesungguhan Rena membuahkan hasil. Dia sangat senang dan tidak sabar untuk jalan-jalan.
Pada hari Minggu, ayah dan ibu Rena memenuhi janjinya. Mereka mengajak Rena untuk pergi jalan-jalan ke taman. Tetapi Rena tidak mau jika hanya pergi bertiga. Dia juga ingin mengajak Rehan dan ibu Elsa. Mendengar keinginan tersebut, ayah dan ibu Rena setuju. Sebelum berangkat ke taman, mereka menjemput Rehan dan ibu Elsa. Di jalan, Rena dan Rehan selalu tertawa dan terkadang bernyanyi bersama. Mereka sangat senang dengan perjalanannya. Sesampainya di taman, Rena dan Rehan langsung berlarian ke sana kemari karena mereka sangat menyukai tempat itu. Di sana mereka bisa melihat bunga-bunga yang indah dan beberapa hewan yang lucu. Sementara ayah dan ibu Rena serta ibu Elsa sedang menyiapkan tempat untuk mereka duduk. Mereka semua sangat bergembira dan menikmatinya. Akan tetapi, tidak sengaja Rehan terjatuh saat berlarian. Rehan menangis karena tangannya berdarah. Rena langsung menghampiri Rehan dan membantunya untuk berjalan ke tempat orang tua mereka. Dari kejauhan, Ibu Elsa kaget dengan keadaan Rehan. "Ya Allah, kenapa ini? Kok kamu menangis dan tanganmu berdarah?" "Rehan jatuh, Tante. Dia gak sengaja menginjak batu dan akhirnya jatuh deh," jawab Rena dengan jujur. Ibu Elsa kemudian mengobati tangan Rehan dan memberikan plaster agar tidak sakit lagi. Selesai mengobati tangan Rehan, mereka semua langsung makan makanan yang dibawa dari rumah sembari bercanda dan bercerita. Reina sangat senang sekali karena dia bisa membuat senang ayah dan ibunya karena mendapat nilai yang bagus. Ibu dan ayah Reina sangat bangga kepada Reina. Meskipun masih kecil, Reina memiliki hati yang sangat baik. Dia adalah gadis kecil yang suka menolong sesama. Semua warga di desanya memanggil Rena dengan julukan peri kecil si penolong karena perbuatannya yang sangat disenangi oleh semua orang. Jadi, kita semua harus meniru sifat Rena, yaitu sifat yang suka menolong, rajin membantu orang tua, dan menyayangi orang-orang di sekitarnya. Terima kasih sudah mendengar cerita dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.